Pemirsa Bicara Indonesia dari Kolabora Hayam Buruk Plaza Jakarta, kami sudah bersama pendiri sekaligus CEO Finansialku, Melvin Mumpuni. Mas Melvin, terima kasih bersama kami di Bicara Indonesia. Terima kasih. Seberapa penting sebenarnya kita mengatur keuangan? Sebenarnya penting banget ya, karena segala sesuatu kan memang butuh uang kan. Dan biasanya orang-orang itu, apalagi di usia-usia seperti kita kan kerja, uang kita terbatas ya. Makanya itu salah satu resource atau sumber daya yang perlu kita atur gitu. Sebenarnya masyarakat sudah sadar belum sih pentingnya mengatur keuangan? Pentingnya mungkin sadar ya, tapi caranya nggak sadar. Jadi caranya gimana mengelola keuangan dengan benar yang nggak sadar. Tapi kalau pentingnya mengelola, banyak orang tahu lah kalau itu penting untuk dikelola. Kalau klasifikasi masyarakat seperti apa yang memang saat ini belum sadar pentingnya mengatur keuangan? Problem utamanya tuh biasanya orang-orang yang belum punya tanggungan. Jadi kalau dia kerja, terus kemudian dia cuma nanggung hidupnya sendiri. Jadi seolah-olah dia kayak kaya gitu lah. Tapi ketika dia sudah punya keluarga, punya seseorang yang ditanggung, pengeluaran tiba-tiba banyak, nah dia baru nyadar nih ternyata harus dikelola dengan benar. Baru pertama kali merasakan penghasilan begitu, apa yang harus mereka lakukan begitu? Sebenarnya gini, karena kita dari kecil tidak terbiasa atau tidak dibiasakan untuk mengelola keuangan, tidak diajarin caranya, jadi kebiasaan dari kitanya sendiri nggak ngerti nih gimana caranya yang benar. Kalau saran saya ke teman-teman yang masih muda atau sebetulnya kita usia milenial ya, di antara usia 25 sampai 30-an tahun lah sekarang ini, aku saranin paling nggak punya investasi itu kayak 30 sampai 40%. Karena apa? Ada satu pengeluaran besar, beli rumah. Apalagi kalau kita kayak cowok nih ya, cowok tuh di Indonesia rata-rata lulus kuliah itu usia 21-22. Terus rata-rata cowok di Indonesia itu menikah di usia 27-28. Berarti dia cuma punya waktu sebanyak 6 tahun atau 7 tahun. Nah dia harus nyiapin biaya nikah, biaya beli rumah, paling nggak DP-nya, nikahnya aja. Sekarang kalau di Jakarta berapa? 100-200 juta udah biaya yang bukan yang wah kan, yang biasa aja gitu. DP rumahnya katakanlah 200 juta lagi, berarti total dalam waktu 6 tahun kerja, paling nggak harus punya uang 400 juta. Banyak orang di Indonesia sulit tuh menghasilkan katakanlah 400 juta dalam waktu 6 tahun. Lalu permasalahan apa sih yang sering terjadi di kalangan milenial yang bikin mumet gitu? Beli mainan. Apalagi kalau cowok atau cewek itu pasti punya mainan. Mainan tuh kayak gini. Pertama lulus kuliah, tadinya uang dari orang tua, sekarang harus kerja. Nah setelah kerja dapat uang, langsung belinya apa? Mainan. Beli motor lah, beli mobil lah, beli barang-barang hobi lah yang kadang pun itu nggak mampu tapi dipaksain. Apa yang bisa menyadarkan mereka untuk tidak terjebak di hal seperti itu? Kalau saran saya gini sih sebenarnya, kalau saya lebih prefer atau saya lebih saran itu kalau ngelola keuangan tuh punya sistem yang otomatis. Contoh ya, kalau yang saya lakukan pribadi itu sesimpel gini. Misal nih kita punya income, misal katakanlah setiap tanggal 26, gajian tanggal 25, 26 uang udah dari rekening. Nah, kita itu punya sistem yang memungkinkan itu tuh ditransfer otomatis untuk investasi, ditransfer otomatis untuk katakanlah beli premi insurance. Nah, sebagian sisanya katakanlah 40%-nya ya udah pakai buat hidup. Nah, sistem itu yang perlu dibuat dan diotomatisin. Selain itu, si orangnya juga perlu mulai upgrade diri. Gimana caranya nambah pemasukan? Itu penting waktu masih usia muda. Kedua, gimana cara mengelolanya? Ketiga, cara investasinya gimana? Ya udah jalanin aja, itu pasti lebih enak. Pernah menghadapi mereka-mereka yang masuk kepada fase ingin menikah, perencanaan keuangan menuju pernikahan gitu. Seperti apa? Itu ada masalah-masalah yang memang harus diselesaikan secepat mungkin. Sebenarnya kalau itu klienku, aku akan kasih tahu dari pihak cowok dan ceweknya harus tahu dulu nih. Jadi kalau berbicara nanti mau menikah, ya usia-usia mau nikah, itu antara pria dan wanita itu harus ngomong dulu. Keterbukaan keuangan begitu ya? Ya, harus berani ngomong. Nah saya apa? Kalau misal nih ya, belum nikah aja nggak berani buka, apalagi nanti pas waktu nikah. Pasti ada yang ditutupin. Nah mendingan udah dibuka dulu, udah diobrolin, bisa nggak itu. Ada kisah paling drama ketika punya klien yang merencanakan keuangan menuju pernikahan? Sebenarnya kalau dibilang drama banget enggak ya, tapi masalah yang sering aku hadapin adalah satu, uangnya terbatas, nggak punya dana darurat. Jadi kalau ada krisis kayak gini dia bingung semrawut. Kedua, utangnya kegedean.
utangnya kegedean. Terus yang ketiga, income-nya belum cukup kalau dia harus menghidupi keluarga. Dan akhirnya memaksakan, gitu. Jadi kebanyakan orang Indonesia itu boleh dibilang kayak ngebet gitu loh, pengen cepet-cepet gitu menikah gitu. Padahal dari kemampuan keuangannya sendiri belum ready. Itu yang jadi masalah. Mas Melvin, ketika semua kita berandai-andai, semua tujuan dari perencanaan keuangan termasuk finansialku berhasil, apa yang terjadi? Orang-orang yang perencanaan keuangannya itu sudah mulai tertata, ketika dia memasuki life stage baru, misal tadinya single menikah gitu ya, dia akan lebih menjalaninya itu lebih enak, lebih ibarat gini, kayak tadi ada orang yang pertamanya obesitas, terus dia ikut program untuk hidup sehat. Terus kemudian berat badannya normal dan dia menjalani hidupnya dengan lebih enak gitu. Keputusan-keputusan keuangannya jadi lebih santai, dia bisa beli rumah, dia bisa punya aset yang lain, mungkin kendaraan, nyekolahin anaknya, sampai nanti yang paling panjang adalah perencanaan pensiunnya mereka. Jadi sebenarnya hidupnya akan jauh lebih tenang dan termasuk kalau misal tiba-tiba terjadi krisis kayak gini, dia akan lebih tenang lah, nggak akan semrawut sendiri gitu. Itu per orang. Kalau semua orang? Kalau semua orang seperti apa? Oh, nah ini sebenarnya mimpi besar sih. Sebenarnya kalau Indonesia, semua orangnya itu ngerti keuangan atau melek finansial, Indonesia itu antara yang kaya dan yang miskin itu jurangnya itu nggak akan timpang gini. Tapi paling nggak, ya pasti ada jurang pasti, tapi nggak akan timpang seperti sekarang. Jadi seperti ini, akibatnya ya kejahatan kurang. Terus kalau sudah Indonesia negaranya jadi lebih makmur. Terutama kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin begitu. Itu yang paling penting, itu hilang. Kalau itunya hilang atau itunya berkurang banyak, nah Indonesia kan jadi tempat yang paling indah untuk hidup. Baik.